Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada ibu-ibu yang telah membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan kita yang membacanya maupun yang mendengarkan mendapat kecucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Karena guru kita sudah berada di tengah-tengah kita, marilah kita mulai saja pelajaran. Pada Ustazah Yani, dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyina wa hifdzal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aftah qulubana bifutuhil arifin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratil kiram wal ihtiramah, pengurus dari pengasuh dari pimpinan Majlis Taklim Musholla Al-Azhar, Ki Haji Abdul Mudi beserta Ibunda Hajah Maimunah, mata'anallahu bituli hayatihimah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada beliau berdua, berkah sehat, berkah umur panjang li taatillah. Dan mudah-mudahan kita semua masih bisa diberi kesempatan untuk bisa menerima keberkahan dari ilmu beliau berdua dan juga harta yang dimiliki oleh beliau berdua. Mudah-mudahan bahtera rumah tangga putra putri beliau dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dzurriyyah beliau berdua dijadikan dzurriyyah yang solihin solihat, ahlul ilmi, ahlul Quran, ahlul kebaikan, kelak menjadi dzurriyyah yang berguna, bermanfaat bagi agama dan juga bagi sesamanya. Juga yang kami cintai dan kami takdimi pimpinan Majlis Taklim Musholla Al-Azhar, Ibunda Hajah Neneng Syarifah, beserta para stafnya, Ustadzah Rubina, Ami, juga orang tua kami, para sepuh bini sepuh yang tidak kami sebutkan nama satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa takdim dan mahabbah saya pada siang hari ini. Khususnya keluarga besar Majlis Taklim Musholla Al-Azhar yang selalu istiqomah hadir di tempat yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur, kalimat alhamdulillah selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala taufik, rahmatnya, inayahnya, sehingga pada siang hari ini Allah masih berkenan memberikan kesempatan untuk kita semua bisa hadir di tempat yang penuh barokah ini. Salawat dan salam selalu kita haturkan ke hariban yang mulia beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di yaumil kiamah nanti di mana lagi tidak ada pertolongan, mudah-mudahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua sehingga bisa menghantarkan kita semua menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Para ibu yang saya cintai, ibu sehat, Bu? Alhamdulillah, mudah-mudahan kenikmatan sehat yang penuh keberkahan ya Bu ya, yang selalu menuntun kita pada kebaikan dan istiqomah di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ibu yang saya cintai, alhamdulillah kita sudah memasuki awal di bulan Rabiul Tsani ya Bu ya, sekarang Rabiul Tsani ya Bu ya, bulan Rabiul Awal sudah lewat, sekarang kita sudah masuk di bulan Rabiul Tsani.
Sebentar lagi Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, sudah menghadapi bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah umur yang panjang, umur yang barokah, di mana di dalam kesempatan kita masih diberi umur yang panjang ini selalu kita isi dengan kebaikan dan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ibu yang saya cintai, karena waktu sudah saya datangnya juga agak telat ya Bu ya. Marilah sebelum kita mulai taklimul Quran kita pada siang hari ini, kita awali dengan membaca umul kitab suratul Fatihah. Kita niatkan Fatihah kita pada siang hari ini terutama untuk muassis atau pendiri dari Majlis Taklim Musholla Al-Azhar, guru-guru kita, kedua orang tua kita yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada beliau semua, dan Allah akan menempatkan di tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk guru-guru kita dan kedua orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada beliau semua. Berkah sehat, berkah umur panjang li taatillah. Untuk guru-guru kita masih bisa diberi kesempatan untuk bisa menerima siraman ilmu dari guru-guru kita yang untuk bekal menuju kehidupan akhirat kita. Dan juga untuk kedua orang tua kita yang masih hidup, saya, ibu semua yang masih mempunyai kedua orang tua atau salah satu dari keduanya, mudah-mudahan saya dan ibu semua masih bisa diberi kesempatan untuk memuliakan, membahagiakan kedua orang tua kita atau salah satu dari keduanya dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketabahan yang tiada batas ya Bu ya. Inginnya kalau ada orang tua tuh kita ingin sekali ya Bu ya memuliakan mereka, membahagiakan, pasti ada tantangannya Bu ya. Jadi hal-hal yang enak itu Bu tidak akan cepat kita mudah raih kalau kita tidak melaluinya dengan penuh kesabaran, keikhlasan. Pasti ada goncangan-goncangan, ada hal-hal rintangan-rintangannya harus kita lalui. Namanya ingin enak ya Bu ya. Semua kalau orang ingin nikmatnya enak itu harus ada tantangannya. Nah itu mudah-mudahan kita bisa lalui dengan penuh kesabaran yang tiada batas. Jadi sabar itu enggak ada batasnya. Bukan aduh sabar gue udah enggak sampai nih. Nah bilang nggak salah kalau bilang udah nggak kuat nih, udah nggak kuat sabarnya. Salah sebenarnya. Di mana-mana yang namanya sabar itu tiada batas, tiada ukurannya ya Bu ya. Dan ikhlas pun demikian. Tidak perlu kita ucapkan, udah gue mau ikhlas dan seperti itu ya Bu ya. Jadi mudah-mudahan Allah, kata-kata ikhlas itu Bu, kalau kita melakukannya hati kita tenang, senang, nah itu namanya ikhlas. Berarti ada desiran Allah, apa yang menggerakkan hati kita untuk melakukannya, itu yang dinamakan ikhlas seperti itu ya Bu ya. Tidak perlu kita ucapkan walaupun orang lain tidak tahu ya Bu ya. Allah yang akan menilai keikhlasan kita. Dan itu yang akan menjadi buah benih kesabaran buat kita semua. Kalau orang-orang ikhlas pasti dia sabar ya Bu ya. Orang ikhlas pasti dia sabar ya, seperti itu. Kalau sabar belum tentu ya Bu ya. Karena ikhlas ini adalah kuncinya, kita harus ikhlas pasti kita sabar seperti itu ya Bu ya. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada siang hari ini, putra putri ibu, menantu ibu, dzurriyyah ibu, keturunan ibu, anak, cucu yang sudah punya cucu, mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga kita, rumah tangga putra putri kita yang sudah berumah tangga, dijadikan rumah tangga bahtera, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, penuh keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan keturunan kita semua mudah-mudahan dijadikan keturunan dzurriyyah yang solihin solihat, dzurriyyah yang menjadi permata hati bagi keluarganya, dzurriyyah yang kelak menjadi orang-orang yang berguna, bermanfaat bagi agama dan juga bagi sesamanya. Juga yang sedang sakit, baik itu saudara kita atau keluarga kita, tetangga kita, mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakitnya, Allah sembuhkan dan Allah sehatkan kembali dengan barokah Fatihah kita pada siang hari ini. Yang sedang menghadapi kesulitan, apapun itu kesulitannya, mudah-mudahan Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik dengan barokah Fatihah kita pada siang hari ini. Dan dengan izin Allah, Allah akan memberikan solusi yang terbaik bagi dirinya. Dan juga pasti kita punya niat atau hajat ya Bu ya, dengan sedekah jariyah ibu yang sudah dikeluarkan pada siang hari ini. Mudah-mudahan Allah menerima sedekah jariyah kita dan Allah akan menggantinya dengan rezeki yang berlipat ganda, dan mudah-mudahan hajat ibu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, mudah-mudahan saya dan ibu semua
dijadikan orang yang istiqomah, husnul khotimah ila akhiril hayat nanti. Bihadihin niyah wal kulliyatin salihah wal iqadi hajatina wa hajatihim bibakati surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Amin. Amin. Kita mulai saja Bu ya. Kita sekarang sampai ke surat Al-Zalzalah ya Bu. Zilzalah zalzalah ya Bu. Suratul Zalzalah ya Bu ya. Kemarin surat Wal Adiyati sudah, surat Al-Zalzalah. Idza zulzilatil Bu. Ya. Sudah ketemu semua? Oke. Kita bacakan dulu ya Bu ya. Kita bacakan dulu, saya bacakan dulu dengan tartil sesuai dengan ilmu tajwid ya Bu ya. Waratil Qur'an tartilah. Jadi kita membaca Quran dengan tartil, panjang pendeknya, tajwidnya kita amalkan, kita praktekkan ya Bu ya. Saya baca dulu Ibu ya. Ibu nanti boleh menirukan. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ardu ya. Jadi bukan aroh tapi ardu. Jadi Ibu bukan baca seperti ini. Idza zulzilatil enggak bukan begitu tapi ardu. Ya, enggak ada pantulan ya Bu ya, enggak ada pantulan. Lam mati harus dibaca jelas. Lam matinya harus dibaca jelas. Baik lam mati yang ada di kalimat fiil. Lafaz zulzila itu kalimat fiil Bu ya. Kalau kata anak-anak ngaji, anak-anak santri ya Bu ya. Lafaz al-ardu itu kalimat isim. Jadi tetap lam mati itu dimana kita jumpai harus dibaca jelas, tidak ada pantulan, tidak ada pengulangan ya Bu ya, pengulangan dalam lidah kita ya Bu ya. Saya ulangin. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Sa ya Bu ya, athqalaha. Athqalaha, sa ya Bu ya. Jadi kalau ngucapin sa, ujung lidahnya dikeluarin dikit, digigit. Ya itu sa ya Bu ya. Athqalaha ya Bu ya. Lah coba diulangin. Wa akhrajatil ardu athqalaha. 1 2 3. Wa qalal insanu ma laha. Lafaz insanu ikhfa ya Bu ya. Jadi nun dengan sin. Jadi Bu, jadi itu qalqalah qalqalah ikhfanya Bu ya. Ikhfanya ausat di tengah-tengah. Jadi insanu, nun mati dimasukkan ke makharijul huruf sin ya Bu ya. Kalau mengucapkan sin beda dengan ta. Kalau ta ujung lidah kita keluar sedikit.
Sasisu as itu sa. Tapi kalau sin tidak. Sasisu as. Sasisu as. Nah itu sin ya Bu ya. Jadi nggak ada lidah keluar. Lain dengan sa ya Bu ya. Coba sasisu as. 1, 2, 3. Sasisu as. Asqolaha. Sekarang sin. Sasisu as. Insanu. Nah itu tadi contoh lafadz yang kita baca ya Bu ya. Wa qalal insanu malaha. 1, 2, 3. Wa qalal insanu malaha. Yauma idin tuhadditsu akhbaraha. Nun dengan sin lafadz insanu sama bacaan ikhfa. Yauma idin sama kasroh tanwin depannya data. Bacaan ikhfa ya Bu ya. Nah, jadi kita masukkan dulu. Yauma idin tuhadditsu akhbaraha. 1, 2, 3. Yauma idin tuhadditsu akhbaraha. Bi anna rabbaka auhalaha. Robbaka, katanya bacaan rohnya tebal. 1, 2, 3. Robbaka. Nah, kita ulang dari bi anna. 1, 2, 3. Bi anna rabbaka auhalaha. Yauma idi yasdurun nasu ashtatal liyurau a'malahum. Lafadz yauma idi, nah itu ada ya. Bacaan idgham bi gunnah. Kita masukkan kepada huruf ya tapi dengan mendengung, lain dengan ikhfa ya Bu ya. Yauma idi yasdurun nasu ashtatal liyurau a'malahum. 1, 2, 3. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Khairan yarah. Sama bacaan idgham bi gunnah. Fathah tanwin ada ya, sama seperti tadi yauma idi ya Bu ya. Yasdurun nasu sama itu. Sama famaya malun matinya. Ya Bu ya ketemu ya. Bacaan idgham bi gunnah. Kita lanjutkan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Syarran yarah. Syarran yarah. Coba sekarang dibaca dulu ya, bersama-sama pelan-pelan aja, nggak usah cepat-cepat, oke? Nanti karena kita bacakan artinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Nanti di rumah diulangi kembali. Jadi bacaan Quran yang benar ini Bu, bukan berarti Ibu susah ya, enggak ada yang susah. Kalau kita mau belajar, tetap Quran itu baik yang belum bisa artinya, belum tahu artinya, yang masih ada kurang panjang pendeknya, apalagi ilmu tajwid dan bacaan idharnya, idghamnya, itu mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an ini pasti akan memberi pahala kebaikan bagi yang membacanya. Dan selalu menjadi rahmat bagi orang yang membacanya. Mendengarkannya aja akan mendapatkan rahmat, apalagi yang membaca. Itu Bu, Al-Qur'an ya Bu ya, istimewanya Al-Qur'an. Itu istimewanya Al-Qur'an daripada yang lainnya. Bu, maksudnya Ibu buka, kalau anak sekarang buka WhatsApp, nonton TV, itu tidak memberikan pahala kebaikan buat Ibu ya Bu ya. Nah, kalau Al-Quran tidak ya Bu ya, itu istimewanya Al-Quran, kalamullah. Karena Al-Quran ini adalah kalamullah, jadi ucapan Allah, kalamullah yang disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu harus kita muliakan Al-Quran Bu. Makanya Al-Quran ini diibaratkan orang tua kita. Orang tua itu kan Bu, walaupun sudah sepuh seperti apa harus tetap kita hormatin kan, jadi pajangan. Nah Al-Quran seperti itu Ibu, naruhnya gak boleh sembarangan. Kalau baca juga ngambil wudhu dulu, ya pakai pakaian yang rapi ya Bu ya, seperti itu Al-Quran. Jadi kita bawanya, makanya bukan kalau anak-anak santri, anak ngaji itu kalau setelah baca cium ya Bu ya, diusapkan kepala, ditaruh di dada. Sekarang taruh di atas kepala, baru taruh di dada, baru dipegang, dipeluk. Itu Al-Quran seperti itu ya Bu ya. Makan Al-Quran seperti itu. Jadi memuliakan Al-Quran, karena memang Al-Quran ini adalah kalamullah. Makanya Bu, dengan kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Nabi Muhammad suruh membaca. Kata Nabi, saya tidak bisa membaca dan menulis. Nah itu memang sudah ada rahasianya ya Bu ya. Andaikan Rasulullah sudah pandai membaca dan menulis ya Bu ya, pasti orang-orang yang tidak percaya dengan Al-Quran akan mempertanyakan, ini benar gak ucapan Allah ya, seperti itu. Jadi memang bukan karangan baginda Nabi Muhammad sallallahu, ini adalah memang firman Allah, kalamullah yang disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Itu Al-Quran. Jadi kita nggak boleh ragu lagi, harus percaya dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi nggak boleh ragu Ibu, nggak usah ragu-ragu, benar nggak ya? Benar, ya benar, udah pasti benar. Karena Al-Quran ini menceritakan apa yang sudah terjadi, yang sedang terjadi dan bakal terjadi, itu diceritakan di dalam Al-Quran Ibu ya, seperti. Dan tidak bisa ada satu orang pun yang bisa meniru susunan kalimat Al-Quran ya, karena Allah yang membuatnya Bu ya Bu ya. Sampai Musalam Al-Kadzab menyusun, cuma sampai satu kalimat, selanjutnya tidak bisa. Ini kan seperti ini, idza zulzilatil ardu zilzalaha, kalimat belakang ada haha semua ya kan Bu, seperti Al-Quran kan. Kalau nun semua kan seperti itu Al-Quran seperti demikian. Memang karena Allah yang menyusunnya. Jadi manusia tidak bisa satupun untuk bisa menyusun kalimat sebagaimana indahnya Al-Quran. Itu keistimewaan Al-Quran ya Bu ya. Oke para ibu yang saya cintai, saya akan bacakan arti dari surat Al-Zalzalah ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa na'afana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. Khususan ya Imam Jalaluddin bin Muhammad al-Mahalli Abdurrahman Abu Asy'ari wa ya asatidina salaf.
wa yanfa'na bi barakatihi wa bi ulum fid dunya wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Zalzalah. Surat yang kita baca ini namanya Zalzalah. Artinya zalzalah itu bergerak yang begitu kuat. Goncang kalau bahasa kita ya Bu ya, goncangan. Jadi kalau bergerak terlalu kuat itu memang goncangan kan ya Bu ya, seperti itu ya Bu ya. Makiyatun au madaniyatun. Surat Zalzalah ini ada yang mengatakan sebagian ulama diturunkan di kota Mekah, ada yang mengatakan lagi diturunkan di kota Madinah. Tapi yang paling banyak, yang paling benar itu adalah diturunkan di kota Mekah ya Bu, di kota Mekah ya Bu ya. Tis'u ayatin, ada 9 ayat ya Bu, ada 9 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ida zulzilatil ardu. Ida tatkala zulzilat, bergoncang, bergerak. Apa yang bergerak atau bergoncang? Al ardu, bumi ya Bu ya. Ketika bumi bergerak dengan goncangan, zilzalaha, diulangi kata zilzalah, dengan goncangan yang begitu kuat. Jadi kalau kata anak-anak ngaji itu Bu namanya taukid, menguatkan kalimat sebelumnya. Zilzalaha, ketika bumi bergoncang dengan goncangan yang begitu kuat. Nah, ini maksudnya apa? Kalau bumi bergoncang dengan begitu kuat ya Bu ya. Jadi maksudnya adalah kejadian ketika akan datangnya hari kiamat. Jadi itu tanda-tandanya ya Bu ya. Jadi tanda-tandanya jika akan datang hari kiamat, bumi itu bergerak dengan begitu kuatnya, dengan goncangannya begitu kuatnya Ibu ya. Nah, itu goncangannya itu sesuai dengan keadaan bumi. Bumi itu kan besar sekali, luas banget Bu. Tapi goncangannya itu bukan separoh-separoh, seluruh permukaan bumi. Tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat. Tapi kalau cuma gempa ada di Indonesia, gempa lagi di Jakarta, gempa lagi di sana, nah itu salah satu saja Bu. Namanya kiamat kecil. Kalau sudah kiamat besar, seluruh permukaan bumi ya Bu ya. Makanya nanti di sini diulangi lagi lafaz al-ardun. Nah, kata ida itu tatkala, itu menunjukkan bahwa hal ini pasti terjadi. Pasti terjadi. Paham Ibu? Ida zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi bergoncang dengan goncangan yang begitu kuat. Ini maksudnya adalah kejadian ketika hari kiamat. Karena ada orang-orang yang tidak percaya, sudah dikasih kabar, tapi mereka masih tetap tidak, nyari-nyari lah Bu, nyari-cari alasan ya Bu ya. Nah itu kita jangan tiru yang kayak begitu. Kalau kita sudah apa yang maksudnya gimana, alasannya gimana, jangan seperti itu. Apalagi Al-Qurannya menyampaikan ya Bu ya. Jadi mereka mengatakan kapan ini terjadinya hari kiamat. Mereka mengatakan kapan terjadi hari kiamat. Nah hari kiamat ini Bu, yang tahu ini hanya Allah. Kapan terjadinya hari kiamat, mata sah. Dan andai kan manusia tahu, itu cuma sedikit, tahunya cuma sedikit, gak banyak. Itu pun dari Al-Quran. Contohnya ini, Allah sudah menyampaikan dalam Ida zulzilatil ardu zilzalaha. Makanya Ibu gak usah panik. Apalagi orang yang sepuh-sepuh ya, katanya mau kiamat ya tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Nah kan suka gitu kan Bu. Kata kalau masih katanya Ibu jangan panik. Perbanyak bekal kita, perbanyak zikir kita, perbanyak sholawat kita, dan sering baca Al-Quran. Itu aja, gak usah ikut-ikutan panik ya Bu ya. Apalagi kita yang sudah sepuh. Tapi yang namanya meninggal, wafat itu tidak mengenal dia itu muda, itu dia tua, yang sehat, yang sakit. Kalau Allah sudah menentukan ajalnya, pasti akan tiba saatnya, tidak bisa ditunda-tunda kembali. Apalagi hari kiamat. Makanya sebelum datang hari kiamat, perbanyaklah bekal kita, perbekal amaliyah baik ya Bu ya. Jadi kurangin hal-hal yang sudah tidak ada gunanya, itu sudah dikurang-kurangi seperti itu. Ini maksudnya. Jadi lafaz ida zulzilatil ardu zilzalaha itu menunjukkan bahwa goncangan yang terjadi pada bumi begitu dahsyatnya, itu pasti akan terjadi ketika akan datangnya hari kiamat. Paham Ibu? Itu ayat yang kita baca barusan. Kita lanjutkan. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa akhraja, dan mengeluarkan al ardu bumi, athqalaha. Athqal itu berat, hal-hal yang berat di dalam bumi. Karena goncangan bumi yang begitu kuatnya, begitu dahsyatnya,
sampai bumi ini memuntahkan segala isi yang ada di dalam bumi. Hal-hal yang berat, jadi bumi ini mengandung hal yang pokoknya apa yang ada di dalam bumi karena goncangan begitu besar sampai dikeluarkan oleh bumi. Di antaranya apa? Mau Tuhan orang-orang yang sudah mati semua dikeluarkan. Ya Bu ya. Jadi ketika terjadinya tanda-tanda hari kiamat seperti itu. Dan lafaz ardu, idza zulzilatil ardu wa akhrajatil ardu. Nah, itu bukan kata saya tadi diulang-ulang lafaz ardu oleh Allah. Kenapa? Bukan sebagian bumi saja, tapi seluruh permukaan bumi. Bumi ini kecil apa besar Bu? Besar, luas banget bumi ini. Ya kan Bu? Permukaan bumi ini luas banget Bu. Ya Bu ya, dari kutub utara sampai kutub selatan ya Bu ya. Ujungnya ketemu ujungnya itu kita tidak tahu. Nah itu ketika datangnya hari kiamat semua akan bergerak, bergoncang sehingga bumi ini memuntahkan, mengeluarkan segala isi perutnya. Isi perut Bu, isi perut bumi. Ya Bu ya, paham Ibu? Nah kalau sudah demikian tidak ada lagi kata-kata kita mohon ampun kepada Allah. Tidak ada lagi pintu taubat, semuanya ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi kata istighfar astaghfirullahaladzim, sudah terlambat ketika terjadinya hari kiamat. Paham Ibu? Nah, dan Ibu jangan panik lagi kalau ada yang mengatakan tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian, tahun sekian ada kiamat. Ibu gak usah panik lagi. Yang penting kita persiapkan diri kita, Ibu semua dengan bekal amaliyah yang baik. Al-Quran jangan lupa baca Al-Quran Bu. Ya Bu ya, Al-Quran ini akan menjadi nur cahaya bagi orang yang membacanya. Ya Bu ya, Al-Quran ini Bu. Makanya kan Ibu nawiru buyutakum bil Quran. Jadi terangilah rumah kita dengan Al-Quran. Maksudnya apa ya? Baca Al-Quran lah Bu. Anak-anak kita ya Bu ya, seperti itu. Nah ini makanya keistimewaannya Al-Quran. Dan ini akan menjadi penerang, menjadi teman bagi orang yang membacanya. Itu Al-Quran. Menjadi penolong bagi orang yang membacanya. Itu makanya istimewanya Al-Quran. Makanya kan khairukum man ta'alamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian ini orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarinya. Ya Bu ya, makanya ini istimewanya Al-Quran. Jadi Bu gak rugi, belajar Al-Quran itu gak rugi. Gak ada yang rugi ketika kita belajar, apalagi yang dibahas adalah Al-Quran. Oke Bu, paham? Jadi wa akhrajatil ardu athqalaha. Karena begitu dahsyatnya goncangan bumi itu sampai bumi itu memuntahkan segala isi yang di dalam bumi, termasuk orang-orang yang sudah tidak ada. Paham Ibu? Itu kejadian pada hari kiamat. Nah sekarang kalau kita bayangkan Bu, kayak begitu huru hara seperti itu, kita panik nggak Bu? Panik, kita udah gak inget lagi tuh Bu. Pasti kita ingin menyelamatkan diri kita sendiri, ya kan Bu? Udah gak inget di mana anak kita, di mana harta kita, seperti itu Bu ya. Nah itulah, ini peringatan, iktibar pelajaran buat saya, buat Ibu semua. Ya Bu ya, yang kita sayangi, anak-anak kita, kekuasaan kita, harta kita, pada hari itu sudah tidak ada gunanya lagi. Sudah tidak ada gunanya lagi. Padahal kita disibukkan, saya dan Ibu disibukkan dengan hal yang seperti itu. Ya Bu ya, harta kita, anak-anak kita, kekuasaan kita, apa yang kita miliki, itu bikin kita sibuk, lalai. Lalai apa? Taat jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Kita mempunyai harta, tapi semakin membuat kita lebih dekat kepada Allah. Punya anak yang soleh dan soleha semakin membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mempunyai kekuasaan, pada hari ini Allah memberikan kita kekuasaan. Apa aja kekuasaan? Mungkin dudukan, kejabatan, harta yang berlimpah, ya Bu ya. Di rumah kita semua putra-putri kita soleh dan soleha, suami kita soleh, itu termasuk hal yang berguna. Nah mudah-mudahan ini tidak melalaikan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham Ibu? Nah, kita lanjutkan. Wa qalal insanu malaha. Ketika bumi sudah bergoncang dengan dahsyat dan memuntahkan segala isi yang dikandung oleh bumi, wa qalal insanu. Manusia berkata, malaha, ada apa ini? Ada apa ini dengan bumi, ada apa? Yang tadinya enak-enak, bumi tenang, nyaman, kita bisa berpijak, bisa berlari, bisa duduk dengan tenang di atas bumi. Kok bumi bergoncang seperti demikian, ada apa dengan bumi ini? Terutama bagi orang yang ingkar dengan adanya hari kiamat. Paham Ibu? Jadi ketika itu orang yang ingkar, tapi kalau kita yang belajar, yang percaya, ya Bu ya, karena apa ya? Inna wa'dahu
Jadi janji Allah itu pasti. Janji Allah itu pasti ya Bu ya. Jadi tidak ada kata-kata Allah itu yang apa yang sudah dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran itu tidak terjadi, pasti terjadi ya Bu ya. Makanya dengan adanya kata waqalal insanu malaha, itu hanya orang-orang yang tidak percaya dengan adanya hari kiamat. Mereka berkata, ya Allah, ada apa ini dengan bumi? Yang tadinya kami tenang-tenang, nyaman, kok sekarang bumi seperti ini? Nah, seperti itu ya Bu ya, itu bagi orang yang ingkar. Makanya Bu, kalau kita bahas dari juz amma yang kita bahas, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, apa itu kiamat? Kan seperti itu Bu ya. Yang mana laksana anai-anai, laron yang berterbangan ke sana kemari, itu keadaan manusia seperti itu Bu. Dan kita ini bagaikan bulu-bulu yang berterbangan, udah berhamburan kemana-mana. Itu kejadian pada hari kiamat. Bukan kita aja, gunung-gunung semua yang ada di atas perbukitan itu karena goncangan ini mereka berterbangan seperti kapas ringan. Sudah tidak ada daya lagi. Itu kejadian pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala Ibu ya. Dengan amaliyah baik kita. Oke, kita lanjutkan Bu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kayaknya kalau kayak gini pengen jadi orang baik terus ya Bu ya. Enggak mau ngomong baik. Ngomongnya pengennya baik-baik aja ya Bu ya. Ya, makanya ini kita pengennya sama orang enggak mau betean, maunya senyum melulu, enggak dikit-dikit merengut, cemberut. Nah, kayak gitu ya. Pengennya seperti itu. Ya Bu ya, kalau udah ingat kejadian hari kiamat seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya Bu ya. Nah, kan tadi kan dari ayat-ayat surat-surat sebelumnya Allah sudah memberikan peringatan kepada kita ya kan Ibu ya. Jadi barang siapa wa amman khaffat mawazinuhu, dan ketika mereka sudah menuju yaumil hisab, perhitungan yang enteng timbangan amal kebaikannya daripada amal keburukannya, pasti hidupnya akan enak, akan bahagia. Fa huwa fi isyatir radiyah, kehidupan yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maksud apa? Ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan Bu ya. Wa qalal insanu malaha. Nah, orang-orang yang ingkar dengan tidak percaya dengan adanya ini, mereka bertanya-tanya, apa nih, ada apa dengan bumi ya Bu ya. Nah, yauma idil tuhadditsu akhbaraha. Nah, pada hari itu tidak ada lagi yang bisa berbicara, bumilah yang berbicara. Bumi yang bergetar ketika gojek, mereka lah yang berbicara kepada manusia yang bertanya-tanya itu. Yauma idil tuhadditsu, tuhaddits itu menceritakan, akhbaraha beritanya. Ya Bu ya. Jadi bumi itu dengan kekuasaan dari Allah bisa berbicara. Kan kalau kata kita, kok bisa bumi berbicara ya? Bisa, bagi Allah apapun bisa terjadi. Contohnya ada lagi sebagian mengatakan memberi isyarat. Bumi memberi isyarat. Contohnya seperti lampu tanda lalu lintas, kan ada kuning, hijau, merah. Itu kan gak pakai ngomong kan lampunya Bu. Kita kan udah ngerti, merah artinya ini berarti stop, kuning siap-siap, hijau berjalan, kan gitu Bu. Tanda-tanda lalu lintas yang lainnya, tanda panah begini berarti belok kanan, kan gak ada belok kanan, belok kiri, kan gak ada gitu kan Bu. Nah, ini seumpama seperti itu, ada yang berkata-kata bumi bisa berbicara katanya. Kan yauma idil tuhaddits itu bumi menceritakan tentang beritanya, karena ada yang bertanya-tanya apa dengan apa nih, terjadi dengan apa dengan bumi, kok ada terjadi goncangannya begitu dahsyatnya sampai mengeluarkan isinya, ada apa ini. Nah, ketika itulah bumi yang berbicara Bu, mencapaikan beritanya ya Bu. Tuhadditsu akhbaraha, jadi bumilah yang akan menceritakan, memberi kabar kepada mereka. Nah, memberi kabar apa? Udah nih, pada hari itu bi anna rabbaka auhalaha. Kenapa bumi yang memberikan berita kepada mereka? Karena Allah bi anna rabbaka auhalaha. Karena Allah sudah memberikan perintah pada bumi untuk memberikan jawaban kepada orang yang tidak percaya adanya yaumul ba'ats, adanya yaumil kiamah. Jadi bumilah yang menceritakan hal ini atas izin Allah, atas perintah Allah. Paham Ibu? Bi anna rabbaka auhala. Jangan Ibu nanti bertanya lagi, emang bumi bisa ngomong, langit bisa ngomong? Wah, kalau hari itu Bu tidak ada lagi yang bisa. Itu semua adalah kekuasaan Allah, makhluk Allah, atas kehendak Allah. Bi anna rabbaka auhalaha. Jadi bumi disuruh oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk menceritakan kepada manusia tentang kejadian hari kiamat. Nah, ini baru nih kita
yauma idil. Nah, ini Bu tunggu dulu. Kalau saya bi anna rabbaka auhalaha, ini bumi diperintahkan oleh Allah untuk menceritakan kejadian pada hari itu di mana baik orang laki-laki atau perempuan akan menyaksikan semua amaliyah perbuatan mereka ketika mereka hidup. Paham Ibu? Jadi mereka sudah mempunyai gambaran bagaimana keadaan mereka ketika akan menuju yaumul hisab. Orang yang banyak amaliyah kebaikannya pasti mereka akan bersenang-senang menuju yaumil hisab. Tapi sebaliknya, mereka yang mempunyai amaliyah keburukannya lebih sedikit daripada amaliyah kebaikannya, mereka akan susah, akan sedih. Ya Bu ya, seperti itu, akan sedih. Memberikan berita seperti itu ya Bu ya. Nah, nanti mereka ini ketika kembali dari yaumil hisab, mereka akan berbeda-beda Bu. Yang satu ngambil jalur kanan, yang satu mengambil jalur kiri. Ibu mau ngambil jalur yang mana? Yang kanan apa yang kiri? Yang kanan. Emang kanan kemana Bu? Iya. Ashabul yamin wa ashabus shimal. Itu kan kalau bahasa Al-Qur'an seperti itu Bu ya. Orang yang termasuk oposisi bagian kanan, oposisi bagian kiri. Tinggal kita pilih. Ibu mau oposisi yang kanan apa oposisi yang kiri? Nah, ini kalau dari kalau nanti pemilihan pilpres, pemilihan wakil-wakil rakyat ya Bu ya. Ibu jangan memandang pemberiannya ya Bu ya, tapi yang sesuai dengan hati nurani Ibu. Mana nih dilihat orang ini kira-kira amanah enggak, orangnya sama enggak keimanannya dengan kita, seperti itu kita lihat itu ya Bu ya. Jangan dilihat pemberiannya, karena dia udah ngasih kita, udah ngasih beras, udah ngasih minyak, ngasih uang lagi. Nah, lupa dikasih kerudung, dikasih gamis, dikasih mukena. Nah, seperti itu ya Bu ya. Mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pilihan kita tidak salah. Tadi makanya saya tanyakan, Ibu mau oposisi yang mana nih? Mau bagian yang kanan apa yang kiri? Kanan Bu Siti mau yang kanan kan? Iya, saya juga pengen kanan Bu Siti. Jadi kita enggak menggok ke arah kiri ya Bu ya, seperti itu. Oke Bu. Jadi bi anna rabbaka auhalaha yauma idiyas durun nasu ashtata. Pada hari itu manusia itu datang dengan keadaan yang berbeda-beda. Tadi yang saya sebutkan tadi. Mereka yang banyak amaliyah kebaikannya wajahnya berseri-seri. Ya Bu ya. Wujuhu yauma idin nadhirah. Wajahnya itu berseri-seri. Karena apa? Sudah pasti mereka itu akan dituntun masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, wajahnya berseri-seri kenapa? Karena sudah banyak bekal amaliyah kebaikannya. Paham Ibu? Ibadahnya, ya Bu ya, ibadah kebaikan, amaliyah kebaikannya. Nah, ini dengan kata-kata yauma idiyas durunasu ashtata liyurau a'malahum, akan diperlihatkan kepada mereka segala amaliyah mereka ketika mereka masih hidup. Ketika mereka masih hidup. Paham Ibu? Jadi kalau di alam kubur ini keluarga kita, saudara kita yang sudah mati lebih dahulu dari kita Bu ya. Jadi kiriman doa-doa kita itu sebagai rahmat buat mereka. Ketika mereka sampai menunggu datangnya hari kiamat, mengurangi siksaan mereka, diampuni kalau mereka ada dosa, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini fungsinya kita mendoakan mereka. Ya Bu ya. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna. Orang-orang terdahulu ya Bu ya. Itu mereka sudah melakukan ini. Apa? Rabbana ighfir lana, mereka memohonkan ampun kepada saudara-saudara mereka yang sudah lebih dahulu beriman kepada mereka dan sudah lebih dahulu pergi menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kan Allahumma ighfirli wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Saudara-saudara kami baik yang hidup atau yang sudah mati, memohonkan ampun seperti itu. Itu Bu berguna sekali bagi saudara-saudara kita yang sudah tidak ada, supaya mereka diringankan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diringankan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai menunggu datangnya hari kiamat. Paham Ibu? Nah, pastinya semua amaliyah itu Allah akan memberikan balasan. Paham Ibu? Walaupun Ibu bersedekah hanya dengan ucapan yang baik, enggak punya apa-apa nih Ibu nih,
Jangan remehkan kalimat-kalimat yang baik, ucapan-ucapan yang baik, itu termasuk sedekah, Bu. Termasuk sedekah. Amal yang baik itu yang tidak ya harus kita perhatikan. Ya Bu ya, omongannya, kayaknya dia mah kalau ngomong baik sekali, nggak pernah ngomong yang nyakitin orang. Nah itu Bu, ya Bu ya, kalimatun thayyibah, kalimat yang baik. Ya Bu ya, itu jangan remehkan Ibu. Nggak mampu kita bersedekah, walau bisyikki tamron, walaupun hanya secuil kurma. Secuil korma, bahasa kita secuil korma Bu ya, nggak mampu kita, maka bikalimatin thayyibah, dengan kalimat yang baik. Atau tolqi wajhin, dengan wajah yang berseri-seri, kalau dipandang orang nggak pernah cemberut, cembetut, merengut, selalu senyum berseri-seri. Itu termasuk sedekah, amaliyah kebaikan Ibu. Paham Ibu? Itu termasuk amal baik. Ya Bu, jangan remehkan itu Ibu. Pasti semuanya ada balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita memang tidak mampu bersedekah dengan yang lebih dari itu. Kalau memang kita tidak punya Bu, ya kalau kita punya boleh dipersilahkan Ibu ya. Mau bersedekah dengan kerudungnya, dengan uangnya, ya Bu ya. Itu tidak menampik buat kita semua. Kita punya harta banyak, iya kita sedekahkan. Malah lebih banyak Bu ya. Ini andaikan kita tidak mampu, sampaikan ada hadis Nabi, walau bisyikki tamrot, walaupun hanya secuil korma. Walaupun itu jangan diremehkan. Sebaliknya, dosa kecil pun jangan kita remehkan. Kalau dosa kecil sering kita remehkan, lama-lama numpuk akan membinasakan orang yang berbuat dosa. Coba sedikit doang kok kita ngerasain dikit-dikit. Ngerasanya dikit, justru ini yang akan bikin kita celaka. Yang mungkin kita binasa. Biasanya saya, Ibu seperti itu ya Bu ya. Ngapain? Nah datang ke majlis taklim, Ibu jangan remehkan. Ya Bu ya, yang penting niat datang ke majlis taklimnya itu tujuannya semata-mata untuk mencari ilmu. Hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang niat mencari ilmu itu Bu, sama orang yang dengan jihad fisabilillah. Dan orang yang selalu dimudahkan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan dia untuk mencari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu Bu, orang yang rajin datang ke majelis taklim. Paham Ibu? Daripada duduk-duduk di rumah, kalau ada kesempatan datang ya Bu ya, seperti itu. Paham Ibu? Ngantuk-ngantuknya pun masih dapat pahala Ustazah Robina kalau di majelis taklim. Karena kita ngedengerin kajian ilmu, bacaan Al-Quran. Beda kalau kita ngantuknya di rumah delosor, gak ada apa-apa. Ya Bu ya, seperti itu. Paling bangun tidur juga nanti capek terkadang, sakit semua badannya. Nah, kalau di majelis taklim itu masih walaupun datangnya itu Bu, tidak mencatat, tidak menulis di majelis taklim itu. Sama sebagaimana orang yang beribadah 60 tahun ya Bu ya. Itu tuh orang yang hadir datang di majelis taklim. Makanya disebut majelis taklim itu tempat yang berkah. Salah satu wujud kebun surganya Allah Subhanahu wa ta'ala itu majelis taklim, majelis dzikir ya Bu ya. Tapi memang itulah, ini namanya kita bersyukur kepada Allah. Apa? Berarti Allah sayang kepada kita. Bisa hadir ke majelis taklim ya Bu ya. Bisa datang ke majelis dzikir. Ini bentuk rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus kita syukurin Bu. Jangan Ibu datang dan pulang dari majelis taklim ada pusing, pening, jangan. Kita bersyukur. Pasti ada kegembiraan yang lain menyusul setelah kita datang dari majelis taklim. Yang penting luruskan niat. Luruskan nih. Nah, itu dia. Bu Haji Ami kalau yang penting luruskan nih niat, pasti ada keberkahan yang kita peroleh setelah datang dari majelis taklim atau majelis dzikir. Paham Ibu? Semua dikembalikan karena semua setiap amal pekerjaan kita dikembalikan kepada niat. Kembalikan kepada niat. Coba kalau Ibu niat sholatnya bukan karena Allah Ta'ala, mungkin tadi takbir pertama itu udah gak ingat Allah. Ya Bu ya, udah, oh iya tadi kompor belum dimatiin. Oh iya tadi kunci lupa naruhnya di sini. Nah, seperti itu. Ya Bu ya. Uangnya lupa diselipin di bawah bantal, seperti itu ya Bu ya. Nah, itulah. Nah, ini jadi kita kembali lagi. Yauma idzi yasdurun nasu ashtata liyurau a'malahum. Pada hari itu ya Bu ya. Jadi pada hari kiamat Allah semua dibangkitkan manusia itu dalam keadaan yang bermacam-macam. Ashtata liyurau a'mal, bermacam-macam. Liyurau a'malahum, supaya diperlihatkan kepada mereka karena sudah diperlihatkan segala amaliah mereka ketika masih hidup. Paham Ibu? Nah, itu bilang kalau kata Ibu, wah dia Ibu nggak usah menilai orang itu ketika dia mah waktu masih hidupnya begini, nggak usah. Ceritakan yang baik-baiknya saja. Karena itu yang menilai adalah Allah.
Dan itu akan menjadi doa buat mereka Bu. Kalau kita selalu berkata baik, itu akan menjadi rahmat buat dia Bu. Jadi kalau ada orang yang sudah mati ketika dimandikan, Ibu gak usah ceritain lagi aib-aibnya, tutup. Dia itu orang yang baik, seperti itu. Nah terkadang lisan kita, saya ibu ini suka gatal lisannya dulu. Nah itulah hal-hal yang seperti ini nih Bu ya. Sukanya gatal, ada aja pengen bibirnya nih, kayaknya bibirnya locer banget kayaknya gitu ya Bu ya. Nah kayak gitu, nah inilah saya ibu berlatih untuk kita tahan. Ingat liyurau a'malahum. Katanya Bu Haji Yani, besok hari kiamat kita akan dibangkitkan sesuai dengan amaliah kita, akan dilihatkan semua amaliah kita. Nah ini, jadi walaupun itu kita menahan bibir kayaknya, tahan. Ingat. Mau ashabul yamin apa ashabul shimal, mau posisi kiri apa posisi kanan. Nah tinggal pilih. Nah kalau ingat begitu biasanya ketahan bibirnya. Ya Bu, bibirnya ketahan nih, lidahnya ditahan, nah udah seperti itu ya Bu ya. Oke Bu, seperti itu ya Bu ya. Jadi biar ada gunanya kita datang mendengarkan ya Bu ya, ada manfaatnya saya ibu ya Bu ya. Iya, jadi ada perubahan lah sedikit demi sedikit, hal-hal yang sepele seperti itulah Bu ya. Jadi nggak usah usil-usil lagi nih, temennya begini, udah nggak usah usil. Toh ingat, Allah yang akan menilai mereka, Allah yang akan membalas mereka kayak gitu. Ada yang gak suka, udah biarin. Ada yang muji-muji terus, biarin, gak usah dihiraukan dengan pujiannya ya Bu ya. Jangan nanti kalau dipuji-puji malah jadi semakin bangga, oh iya jadi lupa. Nah kita jangan bikin kita lupa semua itu ya Bu ya, seperti itu. Jadi dari bacaan Al-Quran yang kita dengarkan dari guru-guru kita, guru saya, guru ibu apa ya, sedikit demi sedikit kita taruh dalam hati kita dan kita amalkan itu Bu, yang dibilang dengan ilmu manfaat kita amalkan walaupun sedikit ya Bu ya. Jadi ingat, terutama kalimat baik, ucapan yang baik, wajah yang selalu berseri-seri ketika dipandang orang, itu termasuk sebagian dari amalia kebaikan, termasuk sodaqoh jariyah. Sodaqoh itu tidak harus uang ya Bu ya. Wajah yang selalu berseri-seri, ucapan yang baik-baik, ini termasuk sodaqoh. Jangan meremehkan hal seperti itu. Tapi sebaliknya, cuma sedikit kok, cuma sedikit, ngerasanya cuma sedikit. Nah justru yang ngeremehkan sedikit-sedikit ini lama-lama jadi bukit, membuat binasa, celaka orang yang melakukannya. Paham Ibu? Oke, kita lanjutkan Bu. Yauma idin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu yasdurun nasu, manusia itu akan kembali min mauqifil hisab, dari tempat hisab, dari tempat perhitungan, ashtatan, dengan dalam keadaan yang berbeda-beda. Nah, dalam keadaan berbeda-beda bagaimana? Mutafarriqina fa ahadadatil yamin ila jannah wa datashmilan nar. Ini sebagian rombongan ada yang mengambil posisi kanan karena mereka akan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagian lagi ada yang mengambil datas shimal, bagian sebelah kiri, karena mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Paham Ibu? Ibu tahu enggak Bu, yang bikin api neraka menyala-nyala itu apa Bu? Kita manusia Bu. Manusia, semakin manusia yang banyak dicemplungkan ke dalam api neraka, semakin berkobar-kobar api neraka itu Bu. Makanya waquduhan nasu wal hijarah, apalagi orang yang menyembah berhala, batu-batuan. Kalau dulu berhala mungkin batu-batuan, percaya dengan ini dengan itu. Nah itu mereka akan dilemparkan ke dalam api neraka. Semakin banyak yang dilemparkan ke dalam api neraka, semakin menyala-nyala panas api neraka itu Bu. Paham Ibu? Ayo mau pilih yang mana? Yang kanan, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita termasuk rombongan yang kanan ya Bu ya. Datal yamini ya Bu ya. Terus nih, mutafarriqina fa khadadatil yamin ilal jannah wa wahdadatil shimali ilan nar liyurau a'malahum, karena sudah ditampakkan kepada mereka segala amaliyah mereka selama hidup di dunia. Jadi yang baik akan mendapatkan balasan kebaikan, yang buruk akan mendapatkan balasan atas perbuatan buruknya, atas perbuatan yang tidak baiknya Bu. Kalau kayak gini percaya nggak Bu? Ibu jangan percaya sama saya, percaya sama isi yang sudah disampaikan di dalam Al-Quran. Iya, ini Al-Quran yang menyampaikan ya Bu ya, bukan saya hanya menyampaikan artinya saja pada liyurau a'malahum,
supaya setelah diperlihatkan kepada mereka a'malahum, perbuatan mereka ketika di dunia. Jadi Bu, besok itu ada TV-nya. Kalau kata kita ada CCTV-nya. Nih Bu Jian ini mulai dari tanggal sekian, bulan sekian dilahirin sama ibunya, ketika masa kanak-kanak, ketika masa remaja. Nah, mulailah kita balik, itu sudah mulai tuh hukum dosa itu sudah ditanggung oleh kita sendiri ketika balik ya Bu ya, sudah mukallaf kalau kata kita ya Bu ya. Nah, itu kita sudah mulai itu ditampakkan oleh Allah nih, jam sekian, lewat berapa menit, lewat berapa detik, kamu melakukan ini, melakukan, semuanya akan ditampakkan layarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sedikit pun yang terlewatkan ya Bu ya. Nah, mudah-mudahan dengan amaliyah kebaikan kita, Al-Quran yang kita baca, sholat yang kita lakukan, nah ini Allah akan menghapusnya Bu, akan menghapusnya ya Bu ya. Makanya kan di surat An-Nasr itu Bu ya, wastaghfir innahu kana tawwaba. Allah kan begitu Bu ya. Idza jaa nasrullah sayadkhuluna fihi idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas sayadkhuluna fihi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kalau sudah datang pertolongan dari Allah, fasabbih, maka bertasbihlah kita kepada Allah, bihamdika, dengan memuji Tuhan kita, wastaghfir, dan memohon ampun kepada Allah. Innahu kana tawwaba. Bukan berarti Allah itu wastaghfir, memohon ampun, Allah tidak mengampun, tapi innahu kana tawwaba. Allah itu dat yang menerima pintu taubat. Menerima pintu taubat, bukan ampunan lagi, menerima pintu taubat. Ya Bu ya, menerima pintu taubat. Jadi kalau kita ini melakukan kesalahan, kita memohon ampun kepada Allah, Allah bukan mengampuni lagi, tapi Allah akan menerima taubat kita. Yang penting janji, setelah kita beristighfar, bertaubat, tidak akan mengulanginya kembali. Tapi namanya manusia, ingat sekarang, besok lupa lagi. Nah, seperti itu, ya kan? Janji nih, udah janji hari ini, janji. Nah, besok ketemu temennya lupa lagi. Maka perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bener gak Bu kayak gitu? Bener gak? Seperti itu ya Bu ya. Itulah saya, ibu, semuanya. Makanya dibilang manusia itu tempatnya salah, tempatnya khilaf. Namanya manusia, nisyan, suka lupa ya Bu ya. Nah itu dia, mudah-mudahan ada remnya, ada yang mengingatkan, ada alarm ya Bu ya, yang mengingatkan kita ya apa, datang ke majelis taklim ya Bu ya, dengerin kajian, itu sebagai pengingat kita, sebagai alarm kita. Paham Ibu? Oke, udah. Jam berapa tuh? Kita lanjutkan. Liyurau a'malahum, supaya diperlihatkan segala amaliyahnya manusia. Famay ya'mal mithqala dzarrah, barang siapa yang melakukan suatu pekerjaan mithqala dzarrah, hanya secuil aja, secuil. Mithqala dzarratin, secuil, sedikit, paling kecil. Secuil itu kan kata bahasa kita sedikit kan Bu ya, kecil banget, kayak gak ada harganya Bu ya. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, hanya kecil sedikit saja dia lakukan kebaikan, yang dia lakukan khairan yarah, Allah akan memperlihatkannya Bu. Jadi famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang melakukan amaliyah kebaikan walaupun hanya sedikit, secuil, kalau bahasa kita secuil ya Bu ya, amaliyah kebaikan, Allah akan memperlihatkannya, Allah akan membalasnya. Paham Ibu? Apalagi lebih dari itu, apalagi lebih dari yang cuma secuil aja Bu. Nah, itu mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagai penghapus, penebus dari dosa-dosa kita ya Bu ya. Jadinya karena banyak amaliyah kebaikannya, ditimbang-timbang, oh seimbang nih, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inginnya seperti itu ya Bu ya, ditambah dengan syafaat Al-Quran, syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham Ibu? Itu artinya seperti itu Bu ya. Famay ya'mal mithqala dzarratin,
khairan yarah. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang melakukan amaliyah kebaikan keburukan, maka Allah akan memperlihatkannya juga. Jadi yang timbangannya lebih banyak kebaikannya, pasti mereka akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan diperlihatkan semuanya oleh Allah Subhanahu. Tapi sebaliknya, yang timbangan amaliyah keburukannya, syarrunnya itu lebih berat daripada amaliyah kebaikannya, khairan yarah, maka Allah akan masukkannya ke dalam api neraka. Dicemplungin, katanya Bu Siti, dicemplungin ke dalam api neraka. Paham Ibu? Nah, itu isi dari surat Al-Zalzalah. Sebenarnya antara surat satu dengan yang lain itu berkesinambungan, ada hubungannya ya Bu ya, dari surat Al-Qari'ah, surat Al-Adiyat ya Bu ya. Nah, kalau dari Al-Hakumut itu surat, kata Ibu Al-Hakumut itu peringatan buat kita, warning. Kalau kata kita alarm buat kita ya Bu ya. Wal asri ya Bu ya, mengingatkan kita ketika datang sore hari, demi sampai Allah bersumpah dengan kata-kata wal asr, demi waktu sore ya Bu ya, demi waktu terbenam matahari. Karena apa? Terkadang kita suka lalai dengan ada waktu, tunggu menunda-nunda ya Bu ya, seperti itu, lupa. Nah, terkadang waktu sore ini asik-asikan, akhirnya asik-asik ngobrol-ngobrol, ngobrolnya bukan ngobrol yang masalah kebaikan. Nah, itu biasanya ibu-ibu seperti itu ya Bu ya, yang paling banyak seperti itu. Udah semua pekerjaan rumah yang sering saya sampaikan di rumah, pengen keluar sebentar, cari-cari angin, mau cari angin lagi, cari-cari berita-berita. Nah, berita yang gak jelas ya Bu ya, berita yang bisa bikin kita nyemplung ke dalam api neraka. Na'udzubillah min syarri dzalik, wallahu a'lam bishawab. Allah yang maha paling benar ya Bu. Itu arti dari surat Al-Zalzalah yang kita baca pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, walaupun sedikit yang saya sampaikan, khususnya untuk saya pribadi Bu ya. Mudah-mudahan ini menjadi tadkirah, pengingat buat saya, buat ibu semuanya, bahwa sesungguhnya pasti hari kiamat itu akan datang. Kapan waktunya kita tidak tahu, karena yang mengetahui datangnya hari kiamat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah hanya menyampaikan berita tentang tanda-tandanya saja ya Bu ya, itu Bu. Jadi bagaimana dengan untuk menghadapi hal seperti ini? Udah dengan taufik Allah, dengan pertolongan Allah, kita persiapkan diri saya, diri ibu semuanya dengan amaliyah kebaikan. Amaliyah kebaikan banyak Bu, ibadah ya Bu ya, ucapan-ucapan yang baik ya Bu ya, wajah yang tidak pernah cemberut, merengut ketemu orang ya Bu ya. Terus jangan suka gampang-gampang menilai orang. Kenapa sih dia mukanya kayak begitu banget? Ibu kan nggak tahu, mungkin dia lagi banyak problem, ada masalah ya Bu ya. Nah, seperti itu. Susah banget sih meraktekinya Bu ya. Ketemu orang senyum, nanti senyum melulu, gila apa dia ya? Seperti itu. Repot mah kita ini Bu ya. Senyum melulu, kayak orang gila. Nah, itu kita. Padahal diperintahnya memang seperti itu. Ketemu teman senyum, assalamualaikum Bu Siti. Lah belanja apa Bu Siti? Bukan dicemberutin. Seperti itu ya Bu ya. Inilah. Ini tadi kira buat saya, buat ibu semuanya. Mudah-mudahan sebelum ajal menjemput kita, Allah sudah mengampuni segala dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita pelajari, ini kelak akan menjadi penolong buat kita semua, akan menjadi teman buat kita semua di alam kubur, menjadi penerang di alam kubur, menjadi pendamping kita ya Bu ya. Jadi akan menjadi teman buat saya, buat ibu semuanya. Itu Al-Quran, istimewanya Al-Quran. Mohon maaf atas segala kekurangan, pasti banyak kekurangannya. Kesalahan saya, kehilafan saya, takutnya ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati ibu, mohon dimaafin ya Bu ya. Mohon dimaafin. Dan yang paling benar itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita baca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq
wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul adim. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustazah Yani yang telah memberikan pelajaran-pelajarannya Al-Quran tentang surat Izazul Jilatil Ardul Zilzalah. Mudah-mudahan kita semuanya dapat mengerti dan mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna lan nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi